wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi ya, untuk belajar bersama dan berdiskusi mengenai pengelolaan barang milik negara idle ya. Jadi ini sesuai namanya ya, idle. Idle itu apa sih teman-teman? Arti dari idle itu? Nganggur atau tersedia, Bu? Nganggur, apalagi? Tidak digunakan. Tersedia. Tidak digunakan, apalagi? Diam, Bu. Mandek, diam, Bu. Diam, apalagi? Gabut. Gabut gitu ya. Oke, jadi itu apa namanya? Idle sendiri itu konotasinya nggak ngapa-ngapain, iya nggak? Jadi, nah di sini kita kalian juga sudah ini ya, sudah mendengarkan ya, sudah nonton pesan-pesan Ibu Sri Mulyani ya di video di link YouTube yang waktu itu saya berikan. Nah, di situ kita bisa melihat ya bahwa semangat yang disampaikan oleh Bu Menteri ini adalah semangat untuk mendayagunakan semua aset gitu ya. Jadi jangan sampai aset-asetnya ini tidur dan kemudian kita malah dikerjain ya. Kita yang kerja banting tulang gitu ya, padahal asetnya pada tidur gitu. Nah, kita inginnya itu malah justru sebaliknya. Ya, jadi asetnya yang bekerja siang dan malam menghasilkan ekstra PNBP ya buat negara ini, dan kita bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih strategis seperti itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa semangatnya adalah jangan ini ya, kita minimalkan aset-aset yang idle. Nah, tentu saja upaya untuk mengelola aset, meminimalisir aset yang idle tadi, tentu saja memerlukan koridor ya, memerlukan peraturan ya, untuk menentukan apakah yang pertama tentu saja apakah aset itu idle atau enggak ya, terus kemudian bagaimana cara mengelolanya gitu ya, dan kemudian yang terakhir tentu saja bagaimana caranya supaya aset itu tidak lagi idle. Seperti itu. Nah, tujuan akhirnya, the ultimate aim-nya adalah seperti itu. Nah, kita mungkin akan throwback ya, kita akan kembali ke beberapa materi pertama yang dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi di sini di slide ini, ngomong-ngomong ini kok pada nggak munculin video? Apa? Kalau nggak munculin, saya juga nggak munculin ya. Jangan saya ditinggal sendirian di sini. Oke. Kalian bukannya wajib memunculkan video dari PAK? Izinmu semuanya on cam. Enggak, tadi kan sempat ada yang nggak on cam. Oke, jadi yang pertama ini bisa kalian lihat ya, ini adalah yang ini ya, yang kalian peroleh di pertemuan pertama ya, yang mana di situ kita tujuan dari mengelola aset gitu ya, itu sudah beralih ya, sudah bergeser dari yang semula kita hanya mengerjakannya sebagai aset administrator ya, kita sudah bergeser ke aset manager, yang mana dengan aset manager ini kita tidak sekedar mengadministrasikan, kita tidak sekedar mencatat ya, kita tidak sekedar mentata usahakan saja, tapi kita sudah bertindak lebih aktif ya, kita bertindak aktif untuk mengatur aset itu sehingga aset itu bisa optimal gitu ya. Nah, di sini optimalisasi BMN sesuai PP 27 ya, itu bisa kita lakukan melalui dua jalan ya. Yang pertama tentu saja kita optimalkan semaksimal mungkin untuk TUSI kementerian ya. Jadi seperti judulnya penggunaan ya. Jadi penggunaan, maka pada saat aset itu diadakan tujuannya adalah untuk penggunaan. Ya, dalam artian penggunaannya adalah sesuai dengan TUSI kementerian lembaga gitu ya.
Jadi itu tujuan awalnya. Tidak ada aset yang diadakan untuk tujuan misalnya bangun mall, katakan gitu ya, nggak ada gitu ya. Untuk bikin bioskop gitu ya, tentu tidak ada. Ya. Jadi di sini semuanya ditujukan untuk tusi kementerian lembaga. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya itu ternyata ada perubahan, misalnya perubahan reorganisasi, ya, perubahan tusinya itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga aset-aset itu sebagian akhirnya ada yang tidak digunakan, ya, ada yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tusi. Nah, kalau kita biarkan gitu ya, biarkan begitu saja, tidak digunakan sama sekali, dimanfaatkan juga tidak gitu ya, maka ini tentu membebani negara, ya, membebani APBN kita. Mengapa? Karena kalau kita biarkan begitu saja, maka aset-aset ini tentu saja akan menimbulkan opportunity cost, ya, karena tidak dipakai berarti ada kesempatan yang hilang di sana. Dan tentu saja ada biaya pemeliharaan yang terus jalan, ya. Asetnya udah nggak dipakai tapi biaya pemeliharaannya terus jalan, tekornya 2 kali, ya. Seperti itu. Sehingga di sini optimalisasinya bisa digunakan untuk tusi, jelas. Dan kalau tidak digunakan, maka dalam hal ini kita harus melakukan atau menempuh jalan antara lain dengan memanfaatkan barang tersebut. Ya, jadi di sini pemanfaatan barang bisa melalui berbagai mekanisme, ya, bisa pinjam pakai, ya, misalnya pinjam pakai itu berarti digunakan oleh Pemda, ya. Nah, kemudian sewa, KSPI, KSP sendiri, KSPI, BGS BSG, dan ada lagi ketupi, ya. Kalau di sini masih ada satu lagi ketupi, ya, di sini. Nah, sehingga di sini diharapkan dengan pemanfaatan BMN ini aset-aset itu penggunaannya menjadi optimal, ya. Memang tidak digunakan untuk tusi, ya, tetapi ada extra return di sini, ya, extra return yang dihasilkan oleh aset tersebut yang nanti akan menambah pemasukan, menambah revenue pemerintah, seperti itu. Nah, selain itu juga optimalisasi itu bisa dilakukan dengan pemindahan BMN. Ya, jadi kalau udah nggak bisa digunakan, terus nggak bisa juga dimanfaatkan, maka ngapain di hold gitu ya. Jadi bisa kita lakukan optimalisasinya antara lain dengan pemindahan BMN. Di sini bisa dengan cara penjualan, ya. Penjualan berarti kita lepas, ya, lepas. Pun demikian dengan hibah, tapi hibah ini kecenderungannya ke Pemda dan kemudian ke beberapa organisasi yang yayasan atau organisasi yang non-profit oriented. Nah, kemudian ada juga yang pemindah tanganan yang sifatnya kita ingin mendapatkan aset yang lebih bagus, ya, yang lebih sesuai dengan tusi kita, ya, yang kemudian dia mungkin tidak tercerai-berai, ya, lebih jadi kayak barang itu kita punya A, B, C gitu, dia nggak posisinya itu mungkin berseberangan, ya, atau kecil-kecil tapi agak jauh-jauh gitu ya. Nah, ini kita ingin dapatkan aset yang bersatu gitu ya, yang lebih menyatu gitu, sehingga nanti pada saat kita melaksanakan tusi itu lebih mudah. Nah, sehingga aset-aset yang terpencar-pencar tadi itu kita tukarkan dengan aset yang misalnya lebih menyatu seperti itu. Nah, itu bisa, ya, kita tempuh juga. Dan itu berarti kita mengoptimalkan aset yang tadi yang kita lepas tadi, ya, dengan mendapatkan aset baru yang bisa lebih menampung kegiatan dari pemerintahan. Dan kemudian juga bisa kita PMN-kan. Nah, PMN-kan ini berarti kita menambah modal di satu BUMN, ya, dan kemudian nanti kita mendapatkan return di sana yang berupa dividen, ya, seperti itu. Nah, ketika di sini tidak bisa dilakukan sama sekali, ya, kementerian tidak bisa memanfaatkannya, dipindah tangankan juga
tidak bisa gitu atau tidak ada yang mau seperti itu ya, maka bisa diserahkan ke pengelola barang, yaitu melalui mekanisme yang akan kita pelajari ya saat ini, pengelolaan BMN idle. Nah, kita juga sudah belajar ya di pertemuan pertama bahwa BMN ini mempunyai kontribusi yang luar biasa bagi APBN. Ya. Yang pertama tentu saja mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Ya, jadi di sini tentu saja ya, ketika misalnya contohnya adalah wajib pajak katakan ya. Wajib pajak, kemudian dia ingin membayar kewajiban pajaknya selama 1 tahun tersebut. Ya, dia datang ke kantor pajak. Bisa kalian bayangkan kalau kantornya itu misalnya tidak ada, gitu ya, tidak ada kantor, hanya tanah, katakan tanah terbentang seperti itu ya. Antrinya berdiri. Gitu. Nah, tentu saja wajib pajak ini akan apa ya? Akan komplain, ya nggak? Wah, di sini saya buat bayar pajak ke negara gitu ya. Ternyata saya di sini cuman fasilitasnya dapatnya begini doang gitu ya. Kita suruh berdiri, panas gitu ya. Lah, terus yang kita setorkan ini buat apa dong gitu ya. Sampai membuat kita nyaman aja nggak bisa gitu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi pemakai jasa atau layanan pemerintah gitu ya. Nah, beda ketika si WP tadi datang ke kantor pajak, kemudian di kantor pajak disambut dengan ruangan yang nyaman ya, ada luas gitu ya, ada tempat untuk antrinya, yang mana tempat untuk antrinya ini duduk ya dan kemudian sangat nyaman dan antriannya jelas, kemudian bahkan di beberapa KPP itu sudah ada minuman ya, minuman untuk para WP-nya. Nah, ini tentu saja akan membuat WP tadi senang gitu ya dan puas dengan pelayanan pemerintah. Mereka tentu akan berpikir, wah, berarti uang yang saya setor selama ini itu untuk ini semua gitu ya. Dan itu membuat mereka semakin patuh ya terhadap pajaknya. Oke, kemudian yang kedua adalah penghematan belanja modal pemerintah. Nah, ini yang kemarin sudah kalian pelajari di RKBMN ya. Jadi ketika ada aset yang tidak digunakan, maka aset tersebut bisa menjadi solusi ya, solusi non aset, solusi bagi kementerian lembaga yang membutuhkan ya. Dan nama solusi non aset itu adalah solusi tanpa pengadaan. Ya, jadi dengan cara salah satunya ya tadi dengan menggunakan aset yang sudah ada. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, ini tentu saja akan membuat belanja modal pemerintah itu hanya difokuskan pada hal-hal yang memang benar-benar diperlukan dan kebutuhan tadi ya, kebutuhan tadi itu tidak bisa dipenuhi lagi dari aset-aset yang sudah ada. Baru itu dilakukan pengadaannya. Nah, sehingga di sini ada penghematan belanja modal pemerintah. Dan yang ketiga adalah penghematan belanja pemeliharaan aset negara. Ya, seperti yang kalian pelajari kemarin di penyusunan RKBMN, pada saat menyusun belanja pemeliharaan, maka Satker ya secara berjenjang itu harus mengetahui kondisi aset masing-masing ya. Dan yang bisa diajukan belanja pemeliharaannya itu adalah atas aset-aset yang dalam kondisi baik dan rusak ringan. Ya, jadi tidak ada aset yang dalam kondisi rusak berat itu bisa diajukan belanja pemeliharaannya. Ya. Nah, bisa kita bayangkan ya di sebelum RKBMN itu dilakukan,
maka belanja pemeliharaan ini otomatis langsung ditembak saja ya secara global gitu ya, asetnya berapa udah langsung di. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang tepat ya, karena berarti kita menganggarkan semua aset dengan kondisi apapun diajukan biaya pemeliharaannya. Nah, untuk apa ya? Kalau udah rusak berat, udah busuk seperti itu ya, nggak mungkin dipakai lagi, ya udah ajukan saja penghapusannya, gitu ya, sehingga itu tentu saja akan bisa menghemat ya belanja pemeliharaan. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya PNBP ya, jadi melalui optimalisasi atas aset-aset idle tadi ya. Jadi di sini PNBP diharapkan bisa semakin besar kontribusi dari asetnya. Terus yang kelima itu juga sebagai tools untuk penyediaan pembiayaan. Ya, jadi kita tahu bahwa negara saat ini, pemerintah saat ini menerbitkan sukuk, ya, sukuk yaitu obligasi yang berprinsip syariah, ya, sehingga untuk memenuhi prinsip syariahnya ini memerlukan keberadaan underlying aset, ya, yang dalam hal ini dipenuhi dari barang milik negara. Oke, silakan feel free ya kalau mau ada diskusi dan lain sebagainya, just pop your question ya, mumpung masih di kelas. Nah, ini semua tentu menjadikan kontribusi aset itu sesuatu yang harus diperhatikan ya, harus difokuskan di sana. Ya, kita tahu dari tadi ya, kontribusinya sangat luar biasa. Dan ini semua ya, ini menjadikan APBN kita itu APBN yang berkualitas. Ya, artinya apa? Artinya anggaran yang diusung dalam APBN itu benar-benar anggaran yang memang menjadi kebutuhan, gitu ya. Bukan anggaran yang hanya keinginan, ya. Bukan APBN yang menampung semua kebutuhan, tapi tidak memperhatikan resource yang sudah ada. Nah, itu tidak ya. Nah, harapannya dengan tadi kontribusi 1, 2, 3, 4, 5, maka ini akan menghasilkan APBN yang benar-benar berkualitas. Oke, ini nanti yang akan kita pelajari ya, dan ini adalah dasar hukumnya. Semua sudah mendownload bahannya? Sudah mendownload bahan? Enggaknya sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah, berarti kita bisa lanjut ya. Ini adalah peraturan yang kita akan pelajari. Ada beberapa peraturan juga terkait pengelolaan BUMN idle di tahun sebelumnya ya. Tapi ini adalah yang PMK 71, ini adalah PMK yang paling update ya, sehingga nanti kita berpedoman pada PMK 71. Nah, di sini ketentuan umumnya BUMN idle itu dibagi menjadi BUMN idle dan BUMN ex BUMN idle. Apa sih Bu bedanya? Gitu ya. Jadi di sini BUMN idle adalah BUMN berupa tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Ya, jadi di sini
dibatasi hanya berupa tanah dan atau bangunan, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa KL, Kementerian Lembaga, selaku pengguna, itu kewenangannya hanya menggunakan aset saja, ya, menggunakan BMN saja, ya. Kalau aset-aset tersebut sudah tidak digunakan, maka itu harus kembali atau harus diserahkan kembali kepada pengelola barang. Nah, atas aset-aset tersebut, aset-aset idle tersebut, setelah dikembalikan ke pengelola barang, istilahnya bukan lagi menjadi BMN idle, tapi menjadi BMN X BMN idle. Ya, jadi di sini sudah diserah terimakan dari KL yang tadinya punya BMN idle, karena dia udah nggak boleh ya pegang BMN idle, kan nggak boleh. Kalau nggak digunakan, balikin, kan gitu. Nah, di sini balikinlah dia ke pengelola barang dengan tentu saja berita acara serah terima. Nah, setelah diserah terimakan itulah yang disebut dengan BMN X BMN idle. Nah, ini prinsipnya yang tadi sudah saya singgung ya. Pengguna barang wajib menyerahkan BMN idle pada pengelola barang. Ya, jadi harus. Karena apa? Ya tadi, kembali ke istilahnya, dia hanya bisa menggunakan. Ya. Nah, kemudian kriterianya apa sih suatu aset itu disebut idle? Nah, di sini ada dua kriteria ya yang ini kan ya, yang disebutkan. Yang pertama adalah BMN dalam penguasaan pengguna barang yang tidak digunakan. Jelas ya, jadi sudah tidak digunakan oleh pengguna barang. Dan yang kedua, BMN itu digunakan ya, tapi tidak sesuai dengan tusi KL ya. Tadi ya yang saya sampaikan bahwa kewenangan si pengguna barang itu adalah menggunakan aset tersebut ya. Yang mana menggunakan ini berarti sesuai dengan tusi. Kalau tidak sesuai tusi nggak boleh ya, harus kembali ke pengelola barang. Nanti pengelola barang yang mengatur. Nah, dikecualikan dari dua kriteria di atas adalah yang pertama, BMN itu sekarang memang lagi tidak digunakan, tetapi lagi direncanakan untuk digunakan gitu ya. Jadi ada rencana penggunaan. Existing memang dia sedang idle, sedang nganggur, tapi dalam selama tahun depan dia itu sudah akan dilakukan pembangunannya, katakan seperti itu. Nah, di sini diatur sebelum berakhirnya tahun kedua. Ya, jadi sebelum berakhirnya tahun kedua, aset tersebut sudah akan digunakan untuk tusi Kementerian Lembaga. Atau ya, BMN itu memang sekarang lagi nganggur, lagi idle. Tetapi Kementerian Lembaga itu sudah ada rencana untuk memanfaatkannya gitu ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, rencana pemanfaatan tentu saja nanti pada saat, bukan berarti rencana pemanfaatan nanti di kalimat ini bukan berarti nanti pengguna yang mengeksekusi, enggak ya. Tetap mereka harus mengusulkan ke pengelola untuk kemudian mendapatkan persetujuan, baru setelah disetujui baru bisa dieksekusi di tingkat pengguna. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat di sini, sebelum berakhirnya tahun kedua dan dalam waktu 1 tahun, maka ini berarti ada range waktunya. Ya. Range waktunya ini dimulai dari kapan, sejak kapan dihitung bahwa dia direncanakan tadi. Gitu ya. Maka di sini ketentuan menyebutkan atau mengatur bahwa
BMN itu direncanakan untuk digunakan oleh KL bersangkutan sebelum berakhirnya tahun kedua sejak permintaan klarifikasi tertulis itu disampaikan oleh pengelola barang. Ya, jadi tanggalnya berapa? Tanggal suratnya. Ya. Jadi suatu BMN itu diindikasikan idle itu ini. Jadi ada misalnya laporan ya. Jadi untuk mengetahui indikasi idle ini bisa datang dari laporan ya. Laporannya dari mana? Bisa dari media ya, bisa dari masyarakat ya, bisa berasal dari APIP ya, auditor baik internal atau APIP maupun eksternal. Terus kemudian ada yang berasal dari laporan inventarisasi kementerian lembaga, ada yang berasal dari laporan Wasdal ya. Jadi di sini berbagai macam ya macam yang informasi itu datang ya. Nah, setelah informasi itu datang diterima oleh pengelola, maka pengelola bisa mengajukan atau mengirimkan surat permintaan klarifikasi. Benar nggak atas aset ini yang dilaporkan oleh media gitu ya, itu dalam kondisi idle, benar nggak? Seperti itu. Kalau benar, minta tolong ininya kan ya, spek dari aset tersebut, datanya, kemudian kondisinya sekarang seperti apa, dan ada rencana nggak gitu ya untuk digunakan atau dimanfaatkan seperti itu. Nah, sejak tanggal surat tersebut itulah BMN tersebut masuk dalam kategori terindikasi idle. Nah ini ya yang saya sampaikan tadi, sumber informasi yang bisa berasal dari masyarakat atau media dan lain sebagainya. Nah sumber informasi tersebut tadi diterima oleh pengelola barang, kemudian pengelola barang bisa mengajukan klarifikasi ke pengguna yang bersangkutan ya. Sebentar, kok loncat. Bisa bertanya, Bu? Oke, silakan Mas Edo. Salah satu kriteria BMN idle kan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi KL. Tapi kalau semisal dia menghasilkan pendapatan bagi KL masuk dalam Mas Edo, sorry putus-putus Mas Edo suaranya. saya ulang. Misal BMN tersebut salah satu kriteria BMN idle kan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi KL. Ya, digunakan tapi tidak sesuai dengan tugas KL, ya. Terus misal BMN tersebut menghasilkan tetap Halo? apakah masih masuk? Halo? Mas Edo? Sepertinya Mas Edo gangguan sinyal ya. Oke, saya belum menangkap pertanyaannya. Tadi yang saya tangkap adalah kriteria BMN idle, salah satu kriteria BMN idle ya. Tapi pertanyaannya sendiri belum saya tangkap, masih putus-putus tadi. Kita mungkin lanjut ya sambil nanti menunggu Mas Edo jaringannya baik. Nah ini sumber informasi tadi ya bisa berasal dari media, masyarakat dan lain sebagainya. Auditor ya, auditor biasanya review di lembar reviewnya atau dari inventarisasi ya, hasil inventarisasi KL dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah ada informasi tersebut ya, informasi diterima oleh pengelola, kemudian pengelola mengirimkan klarifikasi tertulis. Ya. Klarifikasi tertulis ini disampaikan kepada pengguna barang yang bersangkutan.
Dan di saat yang sama pengelola bisa melakukan penelusuran dan penelitian atas aset tersebut. Ya. Setelah hasil tadi klarifikasi tertulis dan kemudian dilakukan penelusuran dan penelitian dan memang aset tersebut adalah idle, maka ditetapkanlah BUMN idle itu melalui semacam surat keputusan, ya, surat keputusan pengelola barang. Nah, berdasarkan itu aset tersebut diserahkan dari pengguna kepada pengelola. Nah, ini sumber informasi yang tadi saya sampaikan, ya, bisa berasal dari laporan Buasdal, ya, baik di pengguna maupun pengelola. Kemudian informasi langsung dari pengguna barangnya atau KPB, dan kemudian dari laporan-laporan yang disampaikan oleh pengguna maupun kuasa pengguna, ya, terutama ada laporan barang tentu saja. Dan kemudian hasil event yang dilakukan oleh pengguna itu juga di situ bisa kelihatan, ya, asetnya saat ini sedang dipakai enggak, ya, kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian laporan hasil pemeriksaan auditor baik oleh auditor internal APIP ataupun oleh BPK. Kemudian selain itu informasi di media massa dan laporan masyarakat. Nah, sedangkan ini adalah klarifikasi tertulis, ya. Jadi tadi pengelola barang minta klarifikasi dulu, ya, ke pengguna barang atau kuasa pengguna. Dalam klarifikasi tadi, permintaan klarifikasi tadi itu isinya antara lain identitas dan keberadaan BUMN terindikasi idle. Oke, intinya gini. Ini loh pengguna, saya dapat informasi seperti ini, ya. Minta tolong klarifikasi hal-hal sebagai berikut, ya. Identitas dan keberadaan BUMN yang dimaksudkan dalam laporan tersebut. Kemudian, kamu ada enggak rencana penggunaan atas aset tersebut selama 2 tahun ke depan, ya. Dan kemudian ada enggak rencana pemanfaatan, dan kemudian sampaikan juga kalau memang ada rencana pemanfaatannya selama 1 tahun ke depan, maka sampaikan rencana pelaksanaannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, ya, yang di-include atau dimasukkan dalam surat permintaan klarifikasi tertulis. Nah, begitu terima, maka dia harus, pengguna barang atau kuasa pengguna barang itu harus membalasnya, ya, paling lama 2 bulan sejak tanggal terbitnya surat tersebut. Klarifikasi nanti disampaikan ke pengelola barang. Kemudian jawabannya katakan dia ada rencana untuk penggunaan atau pemanfaatan, gitu, ya. Enggak kok, ini memang sekarang aku enggak pakai, tapi kami punya rencana untuk melaksanakan penggunaannya, ya, atau melakukan pemanfaatannya. Nah, ketika jawabannya seperti itu, maka pengelola barang harus melakukan pemantauan, ya, pemantauan. Realisasinya ini sudah sampai mana sekarang? Jangan sampai, ya, itu hanya alasan doang yang disampaikan pengguna. Ya, ternyata udah 2 tahun nggak ada juga penggunaan yang dilakukan. Ya, nggak ada pembangunan, nggak ada realisasi penggunaannya. Nah, itu jangan sampai. Ya. Atau udah 1 tahun berjalan, tidak ada juga progres pemanfaatannya. Nah, itu juga jangan juga, ya. Berarti dia tidak jujur, ya, pada saat menyampaikan klarifikasi tadi. Nah, dalam hal ini berarti pengelola barang bisa melakukan pemantauan. Progresnya sampai mana sih, gitu, ya. Nah, dalam hal ini dia bisa pemantauan itu bisa dilakukan dengan berkirim surat atau telepon atau apapun, ya, yang intinya meminta perkembangan rencana tadi, ya. Dan ketika itu belum memadai juga, ya, maka pengelola barang bisa melakukan peninjauan, ya, ditinjau di lapangan
progresnya sudah sampai mana. Nah, setelah itu pada saat itu berjalan ya, tadi karena kalau penggunaan kan waktunya diberi waktu 2 tahun. Sedangkan kalau pemanfaatan diberi waktu 1 tahun. Maka PB-KPB itu secara aktif dia yang sebenarnya harus menyampaikan perkembangan pelaksanaannya. Ya, jadi sudah sampai mana progresnya. Nah, pengelola memantau saja realisasinya sudah sampai mana, ini sudah sampai mana. Nah, PB ini yang harus menyampaikan reportnya itu terkait progres penggunaan atau pemanfaatannya. Nah, kemudian pengelola juga bisa melakukan penelusuran dalam hal ini. Ya. Penelusuran terhadap BMN yang terindikasi idle tadi, ya, bisa dilakukan ketika yang pertama pengelola barang itu masih memerlukan kejelasan atas materi jawaban pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Ya, jadi intinya pengelola barang itu data yang disampaikan pada saat klarifikasi tadi atau saat ini ya, itu dia belum begitu jelas ya. Jadi masih memerlukan tambahan penjelasan lagi. Dan kemudian atau PB-KPB ternyata tidak menyampaikan jawaban yang diminta tadi, jawaban atas klarifikasinya tadi, hingga lewat batas waktu. Dan kemudian ternyata setelah seiring berjalannya waktu, ada temuan permasalahan dari hasil pemantauan. Ya. Jadi juga bisa dilakukan penelusuran. Kemudian yang terakhir, PB dan KPB tidak menyampaikan perkembangan pelaksanaan rencana penggunaan atau pemanfaatan. Ya, jadi intinya ini adalah cek-ceknya ya, dicek progresnya sampai mana nih. Katanya udah mau dibangun, ya, katanya mau dimanfaatkan. Ada progresnya enggak? Nah, sedangkan untuk penelitian ya, di sini bisa dilakukan penelitian terhadap informasi tertulis atau laporan pengguna barang, kuasa pengguna barang. Nah, di sini antara lain penelitian itu dilakukan untuk menyocokkan data antara data yang pada daftar barang pengelola dan daftar barang pengguna. Ya, jadi daftar barang pengelola dan pengguna itu diamprokin ya, cocok enggak? Terus kemudian penyelarasan antara fungsi dan peruntukan BMN terindikasi idle dengan tugas dan fungsi KL unit kerja pengguna barang terbesar. Ya. Jadi di sini diselaraskan. Dan yang terakhir adalah permasalahan administrasi dan hukum. Ya. Kita tahu bahwa aset pemerintah itu pada umumnya dia di tempat yang strategis ya teman-teman ya. Dan tempat yang strategis. Kemudian idle berarti kan tidak digunakan secara bertahun-tahun. Yang ada masyarakat di situ menjadi menjadi berani gitu ya. Berani mulailah mengakuisisi seperti itu. Ya. Jika dibandingkan dengan ketika aset ada gedungnya, ya, ada penjaganya, tentu pihak yang tidak bertanggung jawab akan lebih memilih untuk mengakuisisi aset yang kosong, ya nggak? Ya nggak ada yang nungguin. Nah, sehingga di sini ada kecenderungan bahwa aset-aset yang terindikasi idle itu memiliki permasalahan, baik itu administrasi maupun hukum.
Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bu, Bisa ya, kalau mau tanya silahkan ya. Bisa Ngomong-ngomong, bertanya, Bu. iya silahkan. Eh, ini terkait yang tadi penelusuran, saya masih agak kurang paham untuk cara melakukan penelusurannya itu, Bu. Tadi kan saya dengar sekilas kalau dilakukan dengan cara bertukar informasi melalui telepon ya, kalau nggak salah tadi. Nah, apakah mungkin, Bu, untuk penelusurannya ini secara langsung gitu, Bu, kayak datang langsung ke tempat BMN terkait gitu? Bertukar informasi. Yang tadi saya menyampaikan seperti itu ya. Ya, melalui telepon, kalau nggak salah tadi saya dengar. Ini bukan ya? Yang waktu ini ya? Ya, penelusuran itu. Ya, jadi ditelusuri. Ya, ditelusuri tadi penelusurannya. Ya, jadi ya tentu saja memang penelusuran ini bisa bisa digali dengan berbagai cara ya. Nah, tetapi kalau untuk penelusuran ini kan istilahnya dia itu upaya tambahan ya Mas ya, upaya tambahan. Kalau saya bilang upaya tambahan. Sekarang itu posisinya seperti apa sih aset tersebut ya? Nah, tentu saja di sini perlu bertukar informasi lewat telepon ya, dan kemudian ke lapangan ya, bisa bahkan sampai ke lapangan. Jadi di sini penelusuran itu intinya adalah untuk membuat case atau permasalahan tersebut menjadi jelas, intinya itu. Ya. How to deliver that ya bisa melalui berbagai macam. Nah, tetapi bedakan dengan yang ini ya Mas ya, tadi yang klarifikasi tertulis. Kalau klarifikasi tertulis ini harus dijawab secara tertulis pula, ya. Nah, kalau yang tadi penulisan penelitian itu hanya metodenya. Metodenya bisa melalui berbagai cara, ya. Bisa by phone, ya. Kemudian bisa datang ke lapangan, ya. Tanya jawab, interview itu juga bisa. Gitu ya Mas ya. Intinya adalah tujuannya itu untuk memperjelas kondisi atas aset tersebut ya. Apakah aset tersebut itu pada posisi memang idle atau tidak? Ya itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang dia tidak idle, katanya tidak idle dan dia ada rencana, progresnya itu seperti apa? Ya. Nah, itu yang harus dilakukan penelusuran. Oke, how to deliver that tadi ya, bisa by phone ya. Kalau perlu ke lapangan, ke lapangan. Dan ini sepertinya ini ya, dilihat dari potensi dari aset tersebut ya, baik benefitnya maupun dari nilainya maupun dari risikonya, maka kegiatan atau peninjauan lapangan itu menjadi penting ya, seperti itu. Benar-benar kita itu lihat realnya seperti apa sih aset tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang lebih lanjut penelusuran kita juga bisa melakukan penelitian. Ya, penelitian itu dilakukan atas apa? Nah, kalau penelitian ini lebih terhadap informasi tertulis atau laporannya. Nah, karena di sini informasi tertulis atau laporan tadi, maka yang dicari adalah datanya itu sesuai nggak antara pengelola dan pengguna. Ya, datanya sesuai nggak. Terus kemudian
penyelesaian fungsi dan peruntukan BUMN idle tersebut dengan tusi dari KL unit kerja pengguna barang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah permasalahan administrasi dan permasalahan hukum yang melekat pada BUMN idle. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, BUMN idle pada umumnya adalah BUMN yang banyak BUMN yang dibiarkan begitu saja. Nah, karena dibiarkan, maka ini ada potensi akuisisi pihak ketiga tadi. Sehingga permasalahan administrasi di sini dan permasalahan hukum itu merupakan sesuatu yang umum ya, yang umum terjadi pada BUMN terindikasi idle. Nah, ini tadi BUMN terindikasi idle, ada yang memenuhi kriteria, ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk yang memenuhi kriteria BUMN idle, maka begitu ternyata idle itu sudah terbukti gitu ya, maka pengelola barang harus menetapkan BUMN tadi sebagai BUMN idle. Ya, yang tadi kita sebut ya, BUMN X BUMN idle. Terus nanti disampaikan ke pengelola barang untuk diberikan persetujuannya dan nanti disampaikan secara tertulis pula ya kepada PB atau KPB. Nah, ini tindakan ya lebih lanjut atas BUMN idle. Jadi BUMN idle itu bagaimana kita mengelolanya. Yang pertama, pengelolaan BUMN X BUMN idle diutamakan untuk pelaksanaan tusi KL. Jadi di sini kalau misalnya ada BUMN yang sudah ditetapkan idle ya, maka mindset pertama yang akan kita lakukan terhadap aset itu adalah untuk pelaksanaan tusi KL. Ya. Jadi semisal pada saat mengusulkan RKBMN pengadaan, katakan gitu, ada KL yang memerlukan tanah dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, gitu ya, dengan BUMN idle yang ditawarkan pemerintah. Maka tadi ya kebutuhannya itu bisa dipenuhi dari BUMN X BUMN idle tadi. Untuk pelaksanaan tusi KL. Jadi pengelola yang ngambil karena ini asetnya udah dipengelola ya. Oke, kamu butuh 1000 dan kemudian 1000 meter persegi maksudnya, dan kemudian aset kamu meminta gitu ya, meminta pemerintah untuk memberikan aset tersebut ya, untuk menggunakan aset tersebut. Maka ini bisa dilakukan. Ya, oke, pengelola barang. Oke, supaya tidak ini ya, saya akan berhenti sejenak di sini supaya tidak membosankan karena kayaknya sudah monoton banget kita ini. Kita akan berhenti sejenak ya, buat kalian yang akan sholat ya, silahkan sholat dulu. Saya beri. Sudah azan di sana? Sudah, Bu. Sudah ya. 10 atau 15 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, nanti kita kembali lagi untuk kemudian saya lanjutkan penjelasannya dan kemudian nanti kita diskusi ya melalui breakout room, beberapa breakout room. Oke, saya off video dan suara dulu ya. Iya, Bu.
dimanfaatkan, sudah ada persetujuan dari pengelola barang ya, dan kemudian karena sudah ada persetujuan maka dilaksanakanlah pemanfaatan tersebut dan sudah menghasilkan return. Nah, yang dimaksud dalam tadi konteks yang di slide tadi itu adalah yang tidak digunakan sesuai TUSI. Misalnya nih ya, misalnya TUSI-nya apa? Kemtan apa dong? TUSI Kemtan. Penyuluhan pertanian. Nah, salah satunya misalnya pertanian lah, segala hal yang berkaitan dengan pertanian gitu ya. Tetapi kemudian dia tidak digunakan untuk tujuan TUSI-nya, tugas pokok dan fungsinya ya. Misalnya katakan motor yang bukan contoh yang bagus ya, karena ini tanah bangunan ya. Idle itu tanah bangunan. Oke, tanah bangunan katakan dibuat untuk apa ya? Katakan untuk pasar gitu ya, dimanfaatkan untuk pasar gitu ya, tapi tidak ada persetujuan dari pengelola barang, katakan gitu. Jadi, nah ini tentu saja hal ini tidak bisa dibetulkan ya. Dan ini harus berarti itu bisa dikategorikan sebagai tanah bangunan yang idle. Gitu. Meskipun pada prakteknya di lapangan dia tidak, maksudnya dia sedang dimanfaatkan katakan gitu ya, menghasilkan ini juga return gitu ya. Tapi kalau returnnya ini, istilahnya pemanfaatannya ini tidak dengan persetujuan pengelola barang, maka bisa jadi itu returnnya tidak jelas ya, bisa masuk ke dalam misalnya kategori pungli dan lain sebagainya. Karena nggak ada izinnya juga. Gitu. Kalau tidak ada izin mau disetor kemana? Ya. Nah seperti itu ya. Jadi kondisi-kondisi itu adalah contoh yang memberikan gambaran digunakan tidak sesuai dengan TUSI di lapangan. Gitu. Meskipun itu menghasilkan katakan ada returnnya, tapi returnnya bisa jadi tidak kembali ke negara karena tadi belum ada persetujuan dari pengelola barang. Oke, lanjut ya. Tadi kita sampai di sini. Nah, tindak lanjut penyerahan BMN idle ya, setelah barang milik negara idle tadi diserahkan dari pengguna ke pengelola, maka apa yang harus dilakukan? Ya, apa tindak lanjutnya atas BMN tersebut? Nah, tentu saja tindak lanjutnya ini tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan BMN idle tadi. Ya, bagaimana supaya BMN yang tadinya BMN X BMN idle tadi gitu ya, itu menjadi tidak idle lagi. Nah, untuk itu yang pertama tentu saja tadi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan TUSI ya. Yang dalam hal ini oleh pengelola barang ya bisa dilakukan melalui wadah RKBMN ya. Pada saat penyusunan RKBMN begitu sudah sampai pengelola barang, maka pengelola barang itu melakukan penelaahan bersama-sama dengan tadi pengguna barang ya. Nah, dalam hal kementerian, lembaga atau pengguna barang itu membutuhkan satu aset. Nah, di sini pengelola ya. Pengelola itu bisa melihat kayak saldonya ya, saldo aset idle-nya gitu ya. Jadi ketersediaan aset idle-nya. Nah, mana-mana dari aset idle itu yang bisa memenuhi kebutuhan si pengguna tadi. Nah, sehingga di sini tahapan optimalisasi itu bisa dilakukan melalui penelaan RKBMN. Ya, pengelola memberikan asetnya. Oke, kamu nggak usah mengadakan aset ini ya.
ini aku punya stok nih aset di lokasi yang sama yang kamu inginkan, ya speknya kurang lebih sama, mungkin tidak akan sama persis ya, tapi ini bisa dipenuhi dengan aset ini, katakan gitu. Nah, ketika itu sudah memenuhi spek, maka kita tidak usah menganggarkan lagi ya pengadaannya, dan otomatis itu menjadi penghematan belanja modal. Atau bisa juga tadi ya di sini ada pada saat penilaian RKBMN pengelola turun untuk kemudian memberikan alternatif tadi BMN idle yang bisa digunakan oleh atau bisa memenuhi kebutuhan si pengguna. Atau kemudian pada saat penyusunan RKBMN sendiri ya, ini pengelola itu mempunyai data aset idle ya kan. Nah, si pengguna bisa meminta aset tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kembali itu saat penyusunan RKBMN. Sehingga kembali solusinya menjadi solusi non aset ya, tidak usah melalui pengadaan aset. Dan kemudian bisa juga BMN idle itu nanti diserahkan kepada pemerintah daerah ya, dihibahkan. Ketika pemerintah daerah memerlukan, maka ini bisa dipenuhi dari kebutuhan pemerintah daerah. Dari alokasi yang ada di BMN idle untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Nah, asalnya Oke, dan selain itu BMN idle ini tadi sudah ya. Kenapa kita langsung loncat ke sini ya? Sorry. Kita tadi dari mana sih, teman-teman? Benar ya, sudah sampai pada posisi ini ya? Benar ya? Benar, Bu. Sudah ya? Oke, berarti ini sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi tindak lanjut penyerahan BMN idle ini ada 6 ini ya. Jadi 1, 2, 3 dan ini 4, 5, 6. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau didiskusikan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi di sini ada sanksi. Ya, sanksi ketika pengguna barang itu tidak menyerahkan BMN yang sudah ditetapkan sebagai BMN idle. Ya. Pengguna barang di sini dikenakan sanksi dana pemeliharaannya dibekukan. Ya, jadi dana BMN idle tadi tentu saja ada biaya pemeliharaannya ya, dan ini bisa dibekukan, tidak diberikan lagi dalam penganggarannya. Kemudian ketika KL tersebut nanti mengusulkan ya, ada usulan pemanfaatan, pemindah tanganan atau penghapusan, maka ini bisa ditunda oleh pengelola ya. Oke, ini usulan-usulan kamu akan kami tindak lanjuti ketika apa yang menjadi kewajiban kamu yaitu menyerahkan BMN yang sudah ditetapkan idle tadi dilakukan gitu. Baru nanti bisa diselesaikan ya usulan-usulan yang disampaikan oleh pengguna barang tersebut. Terus kemudian pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk tidak menyetujui usulan RKBMN pengadaan yang diajukan pengguna barang ya. Jadi di sini ketika aset tadi tidak disampaikan, ya BMN idle tadi tidak diserahkan, maka pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk tidak menyetujui RKBMN pengguna barang tersebut. Nah, kalau BMN-nya sudah ditetapkan sebagai BMN idle, maka pengelola barang bisa mencabut sanksi yang sudah dikenakan tadi. Nah, ketentuan lain-lainnya adalah pemanfaatan pemindah tanganan aset ex BMN idle
itu bisa dilakukan oleh BLU pada pengelola barang. BLU pada pengelola barang itu siapa ini teman-teman? Barangkali ada yang tahu? Siapa yang dimaksud BLU pada pengelola barang ini? Siapa? Ayo. Masa nggak pernah dengar? Oleh? BLU DJKN siapa? Elman. Iya, Elman. Elman ya. Jadi di sini Elman yang melakukan. Ya. Nah, kemudian pengelola barang juga bisa melakukan alih status ya. Jadi ketika ada indikasi idle tadi, maka di sini pengelola barang bisa mengalih statuskan dari pengguna yang lama ke pengguna yang baru. Nah, ini ada beberapa ikhtisar ya, ikhtisar by MNX, BMN Idle. Ini di tahun 31 Desember 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Silahkan kalian lihat, kalian baca, cermati, kemudian kalau ada yang kalian mau didiskusikan, silahkan feel free. Ya. Kalian cermati di situ. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman. Ada? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Mas Chandra. Ini Bu, kenapa yang BMN yang idle itu kebanyakan tanah dan bangunan, Bu? Iya, karena memang sesuai ininya ya, sesuai definisinya ya, sesuai definisinya aset idle itu dibatasi pada tanah bangunan. Mungkin pertanyaannya lebih ke kayak gini ya Mas Chandra ya, mengapa aset BMN idle ya itu dibatasi pada tanah dan bangunan? Mungkin seperti itu ya. Jadi ini dibatasi ke tanah dan bangunan karena memang nilainya ya, terutama nilainya itu signifikan, sehingga ketika ini idle
maka opportunity cost-nya tentu saja sangat besar. Seperti itu, ya. Jadi ketika kita nanti akan mengoptimalkannya dan berhasil mengoptimalkannya, maka revenue-nya yang diperoleh juga sangat signifikan. Nah, seperti itu, Mas. Jadi kalau saya rasa ini pertimbangannya jelas ya, dari sisi materialitas materialitas nilai asetnya itu sendiri, kemudian potensi revenue-nya, dan yang terakhir tentu saja tidak bisa kita kesampingkan adalah risikonya ya. Kalau tanah kita biarkan idle, wah, yang pengen itu banyak. Jadi di sini kita tekornya bolak-balik ya, tekornya banyak banget kalau aset itu kita biarkan idle. Kita boros di beban pemeliharaannya, padahal asetnya nggak kepake. Kita opportunity cost-nya ya, opportunity cost-nya karena aset nggak kepake juga. Terus kemudian belum lagi risiko akuisisi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah lahan hutan itu termasuk aset idle, Bu? Dan misal kayak pembangunan istana negara yang baru itu, apakah prosesnya sama dengan seperti proses pemanfaatan atau pemindahantanganan BMN, Bu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya, karena yang pertama dan yang kedua tadi kurang jelas, Mas. Nanti mungkin bisa diulangi. Aset hutan, aset berupa hutan, ya. Di awal mungkin kalian juga sudah kan kalian belajar ini juga ya, pengelolaan KND ya, dan kemudian juga beberapa mata kuliah yang terkait hukum ya, hukum pengelolaan keuangan negara, HKN. Nah, di situ dibagi ya, kekayaan negara itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah aset berupa kekayaan negara yang dimiliki, kemudian dipisahkan, kemudian yang ketiga apa? Dikuasai atau potensial ya. Jadi di sini 3 jenis kekayaan negara tadi. Kalau aset yang dipisahkan jelas ya, aset dipisahkan itu apa? Investasi pada BUMN, Bu. Ya, salah satunya BUMN ya. Jadi pada entitas kekayaan negara dipisahkan. Ya. Itu adalah kekayaan negara dipisahkan. Kemudian kekayaan negara yang dimiliki itu yang kita bahas sekarang ya. Dimiliki berarti di sini aset-asetnya, kekayaan negaranya itu nanti kita catat di dalam neraca ya. Makanya namanya dimiliki atau tidak dipisahkan ya. Jadi semua aset yang ada di sini itu akan muncul di neraca pemerintah. Beda dengan tadi yang dipisahkan. Ya, kalau yang dipisahkan, yang muncul di neraca hanya besaran investasinya saja. Ya, jadi investasi pada apa gitu ya. Sejumlah berapa, seperti itu. Aset yang ada pada BUMN tersebut ya, aset yang dibelikan dari hasil investasi kita, pemerintah, tidak dicatat. Yang dicatat hanya besaran investasinya saja. Terus kemudian yang ketiga adalah aset yang berupa kekayaan negara yang dikuasai atau potensial. Nah, aset-aset ini contohnya adalah hutan tadi, Mas. Ya, hutan. Kemudian aset berupa air, ya, pesisir, laut, ya, udara. Kekayaan negara berupa tambang-tambang mineral, tambang emas, batu bara, ya, bauksit dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kekayaan negara yang dikuasai atau potensial. Nah, perlakuannya gimana untuk yang aset-aset tersebut? Aset-aset tersebut yang potensial atau dikuasai tadi sampai saat ini belum masuk ke dalam neraca pemerintah pusat ya. Nah, memang ada ide atau wacana atau bukan sekedar wacana ya, sudah diusulkan juga untuk RUU-nya. Mungkin kalian pernah dengar namanya RUU Pengelolaan Kekayaan Negara. Ya, RUU
PKN, RUU KN, kekayaan negara. Nah, ke depan nanti memang rencananya seperti itu, Mas. Nanti akan ada neraca sendiri ya, neraca sendiri, laporan sendiri atas seluruh kekayaan negara. Ya, jadi bukan hanya ini, kalau BMN jelas ya dia larinya ke LKPP, maka di sini ada neraca semacam besarnya, neraca besarnya yang menunjukkan kekayaan negara secara keseluruhan. Jadi 3 jenis kekayaan negara tadi semuanya nanti dilaporkan dalam neraca tersebut. Nah, tapi itu sampai sekarang masih RUU ya, jadi belum deal gitu ya, masih banyak resistensi seperti itu. Nah, sehingga di sini kalau BMN idle yang dimaksud di sini itu tidak termasuk aset-aset yang tadi hutan dan segala macam, karena memang secara jenis asetnya ya, itu memang beda. Ini adalah aset yang berasal dari aset yang dimiliki, sedangkan yang tadi yang hutan, air segala macam ya, udara itu merupakan aset potensial atau dikuasai. Mungkin itu ya Mas yang bisa saya sampaikan. Pak, cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Yang nomor 2 tadi saya tidak menangkap kata kuncinya ya Mas, karena putus-putus tadi. Iya Bu, yang halo. Halo Mas. Yang soal kedua, jadi ya dari pemanfaatan lahan atau hutan itu ke komplek istana, apakah sama prosesnya dengan pemanfaatan mohon maaf, dari proses pemanfaatan atau pemindah tanganan aset ini, Bu? Pemanfaatan aset potensial dengan pemanfaatan aset BMN gitu ya, aset yang dimiliki ya? Ya. Oke. Beda ya ininya sampai saat ini kalau untuk yang aset yang dikuasai atau potensial itu menjadi ranahnya Kementerian Teknis ya, masih menjadi ranah Kementerian Teknis. Jadi tergantung jenis asetnya Mas. Misalnya tambang ya, tambang apapun itu, tambang dan mineral itu menjadi kewenangan dari Kementerian ESDM, ya, Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengelolaan pemanfaatan ya, pengelolaan atau pemanfaatan laut katakan ya, sumber daya laut. Nah, itu menjadi kewenangan KKP seperti itu. Jadi Kementerian Teknis nanti yang masuk sana. Hutan berarti menjadi kewenangan Kementerian apa? Kehutanan ya, kehutanan. Ada nggak? Ada kan? Kementerian Kehutanan. Masih ada kan hutannya? Jangan-jangan udah habis ya. Ya, kita patut prihatin ya. Jadi hutan kita, kata dari organisasi dari PBB ya, organisasi yang menanganin hutan apa ya? Tiba-tiba saya lupa. It's in the tip of my tongue dan tahu-tahu lupa. Nah, itu katanya penurunan luasan hutan kita sudah sangat ini ya, mengkhawatirkan ya. Jadi sudah katanya tinggal 30% atau apa gitu. Nah, itu satu hal yang patut kita ini ya. Hal yang harus kita perhatikan bersama-sama ya, jangan sampai anak cucu kita nggak lihat lagi nanti yang namanya hutan gitu ya. Orangutan juga mungkin udah nggak ada kali ya. Oke, itu yang bisa. Ini ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Danau sama air terjun itu masuk yang dikuasain atau dimiliki, Bu? Danau air terjun jelas bukan dimiliki ya kalau danau ya. Kecuali kalau bendungan ya. Kalau bendungan itu memang dibangun kan dengan APBN. Bendungannya itu menjadi kekayaan negara, dimiliki bendungannya ya. Jadi BMN. Tapi kalau
Danau bukan ya, danau itu masuk ke potensial. Nanti kalian ada ya mata kuliah yang khusus mempelajari itu. Jadi ada pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Nah, yang lain-lain itu pada umumnya adalah kekayaan negara potensial atau dikuasai tadi. Sudah dapat? Belum? Belum ya? Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Ibu izin bertanya. Silahkan. Selesai dulu aja. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kan di kolom mutasi itu ada yang bertambah sama berkurang. Ya. Yang diraca. Yaitu yang berkurang tuh misalnya gara-gara apa ya, Bu? Ya, kalau bertambah udah jelas ya, Mbak, tadi? Sudah. Ya, bertambah jelas ya tadi ya. Misalnya ada laporan ya, kemudian ditelusuri, diteliti, dan kemudian diserahkan kembali ke ke pengelola ya, bisa atas, dan itu semua bisa juga atas inisiatif kementerian lembaga ya untuk menyerahkan aset tersebut. Nah, kapan itu berkurang ya? Jadi aset ex BUMN idle ini berkurang ketika BUMN tersebut dialih statuskan ya. Atau kemudian misalnya ada KL yang meminta ya sesuai dengan spek dan itu disetujui, maka ini bisa diserahkan ke KL tersebut ya untuk memenuhi kebutuhannya dia. Kembali ini adalah solusi non aset ya. Atau bisa juga ketika dimanfaatkan oleh pengelola barang ya, jadi ada mekanisme pemanfaatan yang menjadi jalan keluar. Nah, ini berarti sudah bukan idle lagi ya, karena sudah dimanfaatkan. Atau kemudian misalnya tadi oleh BLU pada pengelola barang tadi ya, ini sudah dilakukan mekanisme pemanfaatannya ya, jadi pemanfaatan bisa oleh pengelola maupun nanti oleh BLU yang melekat pada pengelola barang. Nah, tentu saja ini aset-aset tersebut menjadi tidak idle lagi ya. Atau tadi dihibahkan ya, bisa juga dihibahkan ya, yang tadi merujuk ke tindak lanjut ini ya, teman-teman ya. Atau bisa dihibahkan ke Pemda. Nah, kalau Pemda butuh ya, maka ini bisa dipenuhi juga dari BUMN idle ketika aset tersebut memang harus diserahkan ya. Pemerintah pusat juga mungkin sudah terpenuhi ya, dan tidak ada rencana apapun, dan kebetulan di saat yang sama ada pemerintah daerah yang membutuhkan, why not ya. Jadi ini bisa dihibahkan. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa tadi untuk memenuhi kebutuhan KL, jadi diserahkan ke KL ya, sehingga ini tidak idle lagi dong ya, karena digunakan untuk TUSI. Kemudian bisa juga digunakan pada saat RKPMN ya, untuk memenuhi kebutuhan KL ya. Pada saat penelaahan bisa, atau secara aktif KL-nya yang mengajukan permohonan penggunaannya, atau kemudian dimanfaatkan oleh pengelola tadi. Jadi ini semua bisa menjadi faktor untuk mutasi kurang ya dari aset idle tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Mbak Dera. Misalnya KLA ini punya aset idle, terus dialihkan ke KLB karena awalnya si KLB ini membutuhkan katanya. Tapi setelah dialihkan, KLB tiba-tiba tidak menggunakannya dan jadi idle juga gitu asetnya.
Kalau seperti ini asetnya diapakan? Apakah dikembalikan lagi ke pengelola barang atau gimana? Iya, Makasih. dikembalikan ke pengelola. Ya, dalam hal ini pokoknya intinya kementerian lembaga itu nggak boleh melakukan kegiatan di luar penggunaan. Ya, kayak tadi misalnya alih status dari KLA ke KLB. Nah, ini juga alih statusnya kan tidak dilakukan oleh pengguna barang itu sendiri, ya, harus melalui izin dari pengelola barang, gitu. Nah, ketika KLB pun ternyata tidak menggunakan, ya harus dikembalikan ke pengelola barang, gitu. Terus nanti masuk ke mekanisme BMN idle ini, gitu ya. Seperti itu, diserah terimakan, kemudian nanti kalau memang ada yang membutuhkan berarti nanti dialokasikan ke sana, ya, atau kemudian memang ada yang usul, ya, ada yang usul mau buat aku, ya udah berarti dialokasikan ke sana, atau kemudian dimanfaatkan, ya, dilakukan pemanfaatannya oleh pengelola barang atau oleh BLU pada pengelola barang. Atau kemudian dihibahkan bisa juga ke Pemda. Seperti itu ya, Mbak. Iya, baik Bu, terima kasih jawabannya. Sama. Ada lagi? Bu. Oke. Masih ada? Ayo bahas soal kemarin, Bu. Oke, silakan. Itu yang nomor 3 sama 4 soal latihan kemarin, Bu. Oh, latihan kemarin. Ini kita masih punya ini, Mbak, ya, masih punya artikel untuk dibahas, ya. Jadi mungkin kita masuk ke artikel ini dulu, ya, artikel ini dulu, baru nanti saat waktunya sudah masih tersisa kita bisa masuk ke soal itu ya. Atau kalau memang perlu waktu tambahan, ya, di lain waktu di luar jam ini silahkan, ya. Atau saya ini ya, tapi kalau saya berikan kuncinya nanti ini ya. Nanti saya harus bikin soal lagi buat latihan semester depan ya. Dan itu tidak begitu mendidik ya kalau ada kunci ya. Oke. Jadi saya akan breakout room dulu ya. Dan saya akan bagi sesuai dengan artikel yang kemarin sudah kita ini kan ya. Bentar. Ini kemarin artikel yang saya share ya. Jadi ada artikel 1 sampai 6 plus tesis ya. Di sini ada tesis. Nah, ini semua memuat case-case BMN idle ya. Case BMN idle yang mana nanti tugas kalian adalah membaca artikel tersebut dan kemudian kalian diskusikan ya, terus kalian nanti sampaikan ya poin-poin penting yang ada pada artikel tersebut dan kemudian pandangan atau pendapat kalian atas artikel tersebut. Ya, jadi ada 2 di situ, poin-poin penting pada artikel dan pandangan atau pendapat kalian atas artikel tersebut. Ya, jadi di sini ada 7. Kemudian karena yang terakhir ini ada cukup banyak ya, cukup tebal maksudnya, cukup banyak halamannya untuk yang tesis, maka saya akan mengalokasikan ke kelompok 7 itu lebih banyak ya, mahasiswanya lebih banyak dibanding yang 1 sampai 6. Dan kemudian nanti sesuai roomnya menggambarkan ini ya, bagian artikelnya ya. Room 1 berarti ke bagian artikel nomor 1, room 2 ke bagian nomor artikel nomor 2, begitu seterusnya. Dan room 7 ke bagian yang tesis. Oke teman-teman, sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya bagi ya. Menjadi 7 room.
Untuk yang room 7 nanti silahkan kalau mau dibagi-bagi ya membacanya dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya silahkan karena memang cukup tebal. Oke, silahkan menuju room masing-masing ya. Gimana pengelolaan BUMN idle ini dapat meringankan beban belanja negara. Nah, jadi Menteri Keuangan itu mengeluarkan PMK nomor 250-PMK.06/2011 itu tentang tata cara pengelolaan BUMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tusi kementerian atau lembaga. Nah, jadi sorry Mbak Indah, saya motong dulu ya. Jadi yang disampaikan Mbak Indah ini teman-teman ini PMK yang lama ya. Jadi PMK yang disampaikan di materi yang tadi kita bahas bersama itu sudah PMK terbaru ya. Jadi mohon jangan rancu ya, lu kok nomornya sekian ini sekian gitu, enggak. Karena ini adalah PMK yang lama. Oke, tetapi intinya sama BUMN idle. Silahkan lanjut Mbak Indah. Oke, makasih Bu. Nah, jadi intinya di sini itu gimana BUMN yang idle itu yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang itu dapat memberikan kontribusi pendapatan negara dari PNBP. Terus maksud penyerahan ini, nah jadi penyerahan BUMN ini kan awalnya itu dari pengguna barang yang merasa BUMN itu udah idle. Nah, lalu pengguna barang itu melakukan penyerahan kepada pengelola barang sesuai yang sama Ibu Intan bilang tadi. Kalau misalnya pengguna barang udah ke pengelola barang, terus nanti pengelola barang bakal nanya itu BUMN-nya kira-kira bakal ada direncanain untuk digunakan atau dimanfaatkan tidak. Nah, habis itu ada juga kriteria dari BUMN idle ini. Yang pertama itu BUMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun sejak terindikasi idle. Terus yang kedua, BUMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Nah, jadi BUMN yang udah... Bentar ya, motong lagi, maaf ya. Jadi ini tadi ya, tadi bisa kalian lihat dari presentasinya Mbak Indah ya, ada perubahan ya, pergeseran dari yang dulu 2011 dengan yang tadi kita pelajari. Di mana yang 2011 itu BUMN terindikasi idle, itu ada dua ya, karena kriterianya. Yang pertama tadi tidak ada rencana penggunaan ya Mbak ya, selama 3 tahun ke depan, dan kemudian yang kedua adalah tidak digunakan tapi tidak sesuai tusi. Nah, ini parameter yang pertama ini sedikit berbeda dengan apa yang kita pelajari yang baru saja kita pelajari, dan itu pemahaman dulu ya, tapi ternyata kemudian berkembang ya bahwa yang direncanakan dimanfaatkan pun itu juga bisa dikategorikan bukan sebagai aset idle gitu ya. Dan di sini juga tahunnya juga berbeda. Kalau dulu 3 tahun, maka di sini kita 2 untuk yang aset yang akan digunakan sesuai tusi dan 1 tahun yang akan dimanfaatkan seperti itu. Nah, lanjut Mbak Indah. Oke, makasih Bu. Nah, jadi di sini juga dibilang ada sanksi yang bakal dikenain kepada pengguna barang yang tidak yang bisa dikategorikan tidak memanfaatkan BUMN-nya. Yang pertama itu pembekuan dana pemeliharaan, sama seperti yang Ibu Intan bilang tadi. Terus yang kedua itu penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindah tanganan, atau penghapusan BUMN yang sesuai yang diajukan oleh pengguna barang. Nah, jadi intinya dan menurut pandangan kami dari artikel ini, bagaimana sih pengelolaan BUMN idle itu secara tepat, efektif, dan juga optimal untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dari kementerian atau lembaga, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui penghematan belanja negara dan memberikan kontribusi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sekian Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Oke, good. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua, room 2. Silahkan wakilnya bisa menyampaikan. Mungkin bisa poin-poinnya saja ya, biar waktunya bisa efektif. Silahkan, room 2.
perwakilannya? Sini saya akan menyampaikan poin-poin dari artikel yang kedua. Di dalam pengelolaan BMN ini ada yang namanya BMN Idle. BMN Idle yang saya bahas ini terjadi di BPKP Cirebon. Nah, ada aset yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirosusodo. Nah, awalnya aset itu merupakan milik BPKP karena terjadinya reorganisasi, aset tersebut menjadi idle dan kini dikuasai oleh KPP Cirebon 1. Lalu aset tersebut menjadi idle lagi karena tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KPP Pratama Cirebon 1, sehingga menjadi idle lagi asetnya. Yang selanjutnya poin-poinnya saja, Mas. pengelolaan BMN ya. Poin-poinnya Pengelolaan BMN di manfaatan BMN ini jarang terjadi, yaitu ketika adanya pemanfaatan barang di DJKN. Ada 3 tantangan besar yang dialami. Yang pertama, tadi ada pemanfaatan, lalu selanjutnya pemasaran aset yang mungkin kurang diminati karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan peraturan yang wajib dipatuhi. Selanjutnya, proses pemanfaatan memerlukan biaya yang seringkali tidak tercover dalam DIPA. Nah, karena itu 3 tantangan tersebut masih membutuhkan pengelolaan yang baik dari DJKN. Oke. Teman, ada yang ingin nambahi? Mungkin cukup kali ya, Mas Abian ya, karena waktunya tinggal sedikit. Oke, room 3 silahkan. Selamat sore teman-teman. Saya mau menyampaikan si artikel yang saya baca tadi. Di situ dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Termasuk di dalamnya adalah potensi atas BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi, atau yang biasa disebut dengan BMN idle. Sejalan dengan semangat perencanaan serta penertiban aset yang dimiliki, maka pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi kementerian lembaga, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan kementerian lembaga. Selain itu, BMN idle yang telah diserahkan kepada pengelola barang dapat memberikan kontribusi pendapatan negara dari pendapatan negara bukan pajak melalui mekanisme pemanfaatan BMN atau cara-cara yang lainnya seperti misalnya pinjam pakai, dihibahkan, dijual, dan yang lainnya. Nah, selain itu di artikel ini dijelaskan juga kriteria BMN idle. Yang pertama, BMN sedang tidak digunakan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi KL. Kedua, BMN digunakan oleh KL namun tidak sesuai dengan tugas dan fungsi KL. Yang ketiga, BMN tersebut tidak direncanakan untuk digunakan oleh KL yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN idle. Dan yang terakhir, BMN tersebut tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN idle. Oke, cukup Mas Angga? Cukup, Bu. Oke, good ya. Sekarang kita masuk ke room 4. Silahkan yang mau mewakili. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait Semangat, Mas. room 4. Iya, Bu. Bentar, Bu. Di dalam materi ini dijelaskan bahwa Kementerian Keuangan itu setelah mengeluarkan PMK tahun
PMK nomor 115 tahun 2020 tentang pemanfaatan BMN yang mengakomodir penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan aset atau BMN akibat kondisi tertentu seperti bencana non-alam, bencana sosial, bencana alam, dan lain-lain. Nah, terus BMN ini sesuai PMK tersebut dapat berfungsi sebagai pengoptimalan BMN yang awalnya idle atau tidak digunakan agar dapat kembali produktif dengan berbagai cara termasuk disewakan untuk menghasilkan PNBP. Kalau dirinci setiap tahun itu PNBP yang dihasilkan dari BMN di tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan karena pandemi COVID ini. Terus target Kementerian Keuangan terhadap PNBP dari barang milik negara ini mencapai 400 miliar agar dapat meningkatkan PNBP pemerintah selama pandemi ini. Sudah, Bu. Oke, good ya. Ini waktunya sudah habis ya. Mungkin dari kalian yang sudah mau buka puasa di daerah yang timur ya, daerah timur. Mungkin kita baiknya kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjutkan, berarti tadi sampai room 4 ya. Berarti kita masih punya room 5, 6, dan 7. Silahkan untuk room 5, 6, 7 dipersiapkan untuk minggu depan ya. Kita bukan presentasi sih, begini aja ya, poin-poin yang penting dan kemudian pandangan atau pendapat kalian atas artikel tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Terima kasih atas atensi dan diskusinya. Untuk beberapa pertanyaan ya, jadi kebetulan tadi kelas sebelah yang di kelas agak pagi, itu pertanyaan yang disampaikan lebih banyak ya. Jadi nanti kalau kalian ingin mereview gitu ya apa yang saya sampaikan di kelas sebelah, maka bisa kalian lihat ya, kalian pinjam rekamannya karena di kelas sebelah itu pertanyaannya banyak ya, yang tadi yang menurut saya pertanyaannya penting dan menarik untuk kalian ketahui juga, seperti itu ya. Jadi terima kasih atas atensi dan diskusinya hari ini, sangat menarik dan kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih, jaga selalu kesehatan ya. Salam buat teman, saudara dan orang tua kalian di rumah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.